Teliti. Saya meneliti, kenapa bisa muncul kata itu? Padahal Yesus nggak mau. Ternyata ini konsep agamawi. Semua agama di dunia, apalagi agama nenek moyang kita orang Tionghoa, jelas sekali. Tapi semua agama sama. Animisme agama suku sama. Apa yang salah? Buat agama-agama itu, Tuhan yang mereka sembah, dewa-dewa mereka sembah, lihat nenek moyang kita dulu, harus dihormati, harus sujud, diberi sesuatu, kalau tidak dia marah. Masih ingat? Nah ternyata konsep itu kita bawa masuk dalam gereja. Ayo beribadah Tuhan, kalau nggak kena kanker kamu. Diancam lagi begitu. Bangkrut usahamu nanti kalau kamu nggak beri perpuluhan. Mana ayatnya? Ada belalang pelak dalam hidupmu. Saudara, itulah ayat yang paling enak untuk menangkut-nangkuti jemaat cuma beri pada pendetanya. Paling gampang memang meres jemaat. Takut jemaat harus diancam begitu. Maaf. Ayat perpuluhan saudara, di Alkitab itu yang saya pernah hitung hanya 0,02%. Jadi nggak sampai 0,5% dari ribuan ayat di Alkitab. Ayat yang paling banyak sampai 80% lebih. Saya hitung sebabnya. Itu firman soal suami istri, soal keluarga, soal anak-anak. Lihat pendeta-pendeta karismatik yang 0,02% bisa khotbah tiap minggu. Bahan dari mana ya? Kalau bukan karena mata duitan, maaf. Tapi yang 80% lebih soal keluarga hampir nggak pernah disinggung. Ini suatu kejahatan dalam gereja. Saya percaya bagi saudara yang sering ikut saya, sudah sering tahu ayat ratapan 4 dan ratapan 5. Tapi bagi yang baru tahu malam ini, saudara pasti kaget. Kok ada ayat seperti itu di Alkitab? Dan kenapa saya tidak tahu? Karena pendetamu yang bodoh. Itu aja. Sehingga saudara nggak pernah tahu ada firman seperti itu. Yang merupakan kebutuhan manusia akhir zaman ini. Maka itu mari kita pikirkan. Ayat terakhir. Lukas 15 ayat 1. Inilah yang seharusnya dibuat oleh gereja. Ada satu kata kunci dalam ayat itu, saudara temukan kata biasanya. Oke, saudara dapat? Nah, coba saudara baca. Kalau ada kata biasanya, itu artinya bagaimana? Sering, selalu, terus-menerus, rutin. Nah, Yesus saja, dengar baik-baik, yang rutin, yang sering, yang selalu datang kepadanya siapa dan siapa? Kitab saudara bilang, ayo, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pertanyaannya, lalu kita gereja sekarang, siapa yang biasa dengar kita khotbah? Jawabannya orang-orang itu juga, yang sama dari waktu ke waktu. Harusnya yang datang ke gereja bukan kita, tapi preman-preman, pelacur-pelacur, maling-maling di sekitar kita hidup. Katakan amin. Ini gereja yang benar. Mereka itu yang dicari oleh Yesus. Maka kesimpulannya, melayani Tuhan itu tidak harus di gereja dan tidak harus dengan gereja. Melayani Yesus. Baca ayat ini. Matius 25 ayat 40. Jadi di gereja kita itu bukan melayani, saudara. Itu kegiatan dan aktivitas. Walaupun sibuk dari Senin sampai ketemu Senin. Maka itu baca gereja organik, saya akan sadar. Buku baru terbit belum sebulan. Judulnya Gereja Organik. Ya, terbitan anti offset. Cari itu buku sudah ada. Matius 25 ayat 40. Serentak kambing dan domba bertanya, kapan kami lihat Tuhan lapar? Lihat Tuhan sakit? Lihat Tuhan telanjang? Lihat Tuhan di penjara? Lihat Tuhan haus? Kapan? Ayo kita jawab, kita baca sama-sama ayat 40. 1, 2, 3. Dan raja itu menjawab mereka, lanjut kepadamu ya. Saudara, mari kita garis bawahi kata yang paling hina. Ini kriteria.
Selama gereja hanya melayani orang kaya, selama gereja hanya melayani orang-orang terhormat, maka dia bukan gereja. Yesus berkata, apa yang kau kerjakan, yang kau lakukan, yang kau buat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina itu yang kau buat untuk aku. Ini melayani. Jadi bukan di gereja. Karena itu semua sudah Kristen. Cari yang belum. Besok saya akan ke penjara. Salah satu LP di Makassar. Karena ada orang Bugis di sana yang tunggu saya. Jadi terima SMS. Saudara, tilik mereka. Kunjungi mereka. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Maka itu siapa yang gak pernah turun kepada mereka? Saudara, bukan murid Yesus. Karena Yesus memerintahkan. Dan gak sekedar bagi-bagi makanan, sembako, supermin. Enggak, saudara. Nanti bulan Juni saya bebaskan satu anak di LP Besi, Nusa Kambangan. Bulan Desember lalu, menjelang Natal, saya bayar ke pengadilan untuk menebus dia 8,5 juta. Setelah negosiasi cukup alot. Dia dihukum 9 tahun. Dia nggak Kristen. Tapi sekarang dia sudah terima Yesus, sudah dibaptis. Kalau sudah baca suratnya, sudah akan menangis. Saya simpan surat itu. 10 tahun dia nggak pernah ketemu orang tuanya. Dan ketika dia masuk penjara, orang tuanya disurati. Balasannya, itu salam. Singkat, itu saja. Dan ketika dia ketemu saya jadi bapak buat dia. Begitu keluar, dia bilang, saya akan ikut. Terserah, dia panggil saya papa. Mari kita lihat. Kacamata saya ini sudah menangkan 1 jiwa. Sampai sekarang, dia orang Banten asli. Ini anak saya yang pertama dari suku Banten. Sampai hari ini dia masih sholat. Tinggal di kantor kami di Jakarta. Rajin sholat. Tapi puasa yang lalu dia batal karena dia kena tipes. Saya bawa dia periksa darah, saya ajak masuk rumah sakit. Dia takut kalau puasa batal. Saya jelaskan. Di situ dia mulai terbuka dengan Injil. Kalau saya datang ke Jakarta, saya ke gereja dia ikut. Saya nggak sibuk dengan dia mau jadi Kristen tidak urusan nanti. Yang penting jadi berkat. Ya, saya bisa cerita yang lain lagi. Ternyata kalau kita datang kepada dunia ini sebagai papa, mereka akan disembuhkan. Ayat terakhir, betul-betul terakhir. Lukas 15 ayat 20. Gak usah dibaca, saudara baca sendiri. Ada kata penting. Dari jauh. Siapa? Siapa yang ditulis dari jauh itu? Ayo baca, siapa? Ayahnya, bapak itu. Melihat anaknya. Aneh. Anaknya pasti berubah. Dari gemuk, sehat, jadi kurus. Karena dia lapar. Kalau dari jauh bapak bisa melihat, berarti tiap hari dia tunggu. Kapan anak itu pulang? Kalimat berikut. Siapa yang bangkit? Ayo baca ayat itu. Siapa yang bangkit? Bapak itu bangkit. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ini yang dibutuhkan dunia. Saya khotbah di mana-mana. Bapa di surga adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan disembah oleh manusia di dunia yang bisa merangkul dan mencium manusia. Enggak ada yang amin. Tidak ada Tuhan yang bisa merangkul dan mencium manusia kecuali Bapa kita di surga. Dan ini yang dibutuhkan manusia secara mendasar. Maka itu kalau kita bisa menunjukkan Bapa itu kepada dunia, maka sungguh dunia akan berubah. Dunia akan sembuh, dunia akan pulih, dunia puas, dunia kenyang. Dunia akan cukup, dunia akan lengkap. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku-pelaku firman pada akhir zaman ini. Dan renungkan ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberkati kita, Tuhan menolong kita, mengurapi kita untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu.